Swiss adalah sebuah negara yang dikenal dengan sistem perbankannya yang sangat maju, yang memiliki sebuah kota bernama Zurich, salah satu pusat keuangan terbesar di dunia, yang sekaligus membuat negara ini dikenal sebagai salah satu negara dengan ekonomi paling kuat di dunia. Sebagian besar wilayah negara ini terdiri dari pegunungan Alpen. Secara geografis, negara ini terletak di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Jerman di utara, Prancis di barat, Italia di selatan, Liechtenstein dan Austria di timur. Luas negara Swiss adalah 41.285 km persegi, dengan populasi mencapai 8.811.700 jiwa lebih. Negara Swiss menggunakan 4 bahasa nasional secara resmi, antara lain adalah bahasa Jerman, Prancis, Italia, dan juga Romans. Mata uang resmi di negara ini adalah franc Swiss. Jika dibandingkan dengan rupiah, maka 1 franc Swiss sama dengan 17.345 rupiah Indonesia. Ibu kota Swiss adalah Bern. Agama yang paling banyak dianut di negara Swiss adalah agama Katolik Roma, yang dianut oleh 45% dari populasi. Terdapat juga Protestan sekitar 35%. Dan imigrasi telah membawa masuk Islam dan Ortodoks Timur masing-masing 2,5% dan 1,5%. Dan inilah gambar serta warna untuk bendera negara Swiss. Pada abad pertengahan awal, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Swiss adalah bagian dari Kekaisaran Romawi Suci, dan beberapa wilayahnya berada di bawah kekuasaan feudal yang dikenal sebagai kadipaten-kadipaten. Lalu pada abad ke-13 dan abad 14, kota-kota dan kadipaten-kadipaten di wilayah ini pun mulai membentuk aliansi guna melindungi diri mereka dari pengaruh luar. Dan pada tahun 1291, 3 kanton di negara ini pun menandatangani perjanjian federal Rütlishour yang dianggap sebagai awal konfederasi Swiss. Selama beberapa abad berikutnya, kanton-kanton Swiss yang lainnya pun akhirnya bergabung dalam aliansi tersebut. Kemudian pada abad ke-15, konfederasi Swiss mulai memperluas wilayahnya melalui serangkaian konflik militer, termasuk kemenangan penting dalam Perang Bourgogne pada tahun 1476. Dan pada tahun 1499, negara Swiss pun secara resmi memisahkan diri dari Kekaisaran Romawi Suci yang menandai langkah menuju kemerdekaan bagi mereka. Dan momen itu pun dianggap sebagai tahun pendirian Swiss yang modern. Pada awal abad ke-19, Swiss menjadi bagian dari Perang Napoleon dan kemudian diubah menjadi Federasi Helvetia. Dan inilah awal mula negara Swiss mengadopsi konstitusi federal pertama mereka pada tahun 1848. Pada tahun itu, mereka juga mengakui prinsip-prinsip federalisme dan netralitas yang masih dijunjung tinggi hingga saat ini. Kemudian selama Perang Dunia Pertama dan Kedua, Swiss pun berhasil mempertahankan netralitas mereka, meskipun negara tetangga mereka terlibat dalam sebuah konflik. Dan ini adalah sebuah bukti bahwa negara Swiss masih menjaga perdamaian dan kemerdekaan mereka. Seiring berjalannya waktu, negara Swiss pun terus berkembang menjadi sebuah negara yang kuat dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, keuangan, dan juga ilmiah. Negara ini pun juga menjadi tuan rumah berbagai organisasi internasional, termasuk markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di kota Jenewa. Hingga saat ini, Swiss pun tetap menjadi negara federal dengan sistem politik yang stabil, kebebasan beragama, dan tingkat kualitas hidup yang tinggi bagi penduduknya. Sejarahnya yang panjang dan sejarah konfederasinya memainkan peran penting dalam pembentukan identitas Swiss yang unik. Negara Swiss terkenal sebagai salah satu negara dengan biaya hidup paling mahal di dunia. Ini mencakup seperti biaya perumahan, makanan, transportasi, dan berbagai kebutuhan lainnya. Semisal untuk membayar sewa apartemen yang hanya memiliki 1 kamar tidur, mereka harus mengeluarkan uang sekitar 30 juta rupiah per bulan. Sementara untuk biaya masuk tol bagi mereka pengendara mobil harus mengeluarkan uang rata-rata berkisar 400 ribu rupiah per 1 pintu masuk tol. Pendapatan atau gaji rata-rata pekerja di negara Swiss mencapai sekitar 900 juta rupiah lebih dalam 1 tahun. Menurut standar Eropa, jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan standar pendapatan di sebagian besar negara Eropa lainnya. Seseorang dengan pendidikan dan pengalaman yang lebih tinggi biasanya akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi lagi. Sebab pendapatan orang Swiss bergantung pada faktor seperti tingkat pendidikan dan keterampilan kerja. Seperti penduduk Eropa pada umumnya, banyak jalan raya di Swiss yang sangat ramah pejalan kaki. Beberapa kota juga sangat ramah sepeda dengan persewaan sepeda dan rute bersepeda. Dengan suguhan pemandangan danau yang jernih dan pegunungan bersalju yang indah, tidak heran bila orang-orang lebih memilih berjalan kaki atau bersepeda untuk bepergian sambil menikmati pemandangan alam. Selain itu, mereka juga menyarankan anak-anak mereka untuk berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah agar udara tetap bersih.
Salah satu hal yang dianggap serius oleh orang Swiss adalah ketepatan waktu. Bagi orang Swiss, orang yang tepat waktu adalah orang yang penuh perhatian, dan dengan ketepatan waktunya, mereka menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain. Selain masyarakat Swiss, kereta api di Swiss juga merupakan lambang ketepatan waktu, merupakan sebuah bentuk yang menunjukkan kalau orang Swiss adalah orang yang selalu tepat waktu. Setiap orang di Swiss yang telah berusia 18 tahun sudah diwajibkan untuk membayar asuransi. Bila ada orang tua yang tidak membayar asuransi, maka tagihan akan dialihkan kepada anaknya yang telah berusia 18 tahun. Perusahaan asuransi di Swiss menegaskan secara otomatis akan memberikan peringatan pembayaran dan mengejar secara hukum kepada orang berusia 18 tahun apabila mereka tidak membayar asuransi. Sekitar 43% orang yang tinggal di Swiss memiliki hewan peliharaan. Dan kucing adalah salah satu hewan peliharaan yang paling umum di negara ini. Sebagai negara pecinta kucing, Swiss untungnya tidak mengenakan pajak kepada pemilik kucing. Namun Anda harus mewaspadai beberapa peraturan baru dalam memelihara kucing peliharaan. Jika Anda hanya memelihara satu kucing, ia harus melakukan kontak sehari-hari dengan manusia atau melakukan kontak visual dengan kucing lain. Selain itu, Anda juga harus menyediakan tiang garukan pada kucing dan memungkinkan mereka memanjat, bersembunyi, dan bermain. Swiss memiliki standar etika yang tinggi dalam pemerintahan dan tata kelola publik. Pemberian atau penerimaan fasilitas yang tidak semestinya oleh pejabat publik dapat melanggar etika dan hukum. Pejabat publik di Swiss biasanya diharuskan untuk melaporkan kepemilikan seperti investasi dan kepentingan finansial lainnya yang bisa mempengaruhi pekerjaan mereka. Ini adalah salah satu langkah untuk mencegah konflik kepentingan. Denda tilang di Swiss disesuaikan dengan pendapatan si pengemudi. Apabila seorang pengemudi yang melanggar lalu lintas adalah orang kaya yang fantastis, maka si pengemudi akan membayar denda tilang yang sangat besar. Beberapa tahun terakhir, terdapat sebuah kasus pengendara Ferrari yang terkena tilang akibat melebihi batas kecepatan berkendara. Dan denda tilang yang dikenakan pada pengemudi ini, jika dirupiahkan, bisa mencapai 3,6 miliar rupiah. Terowongan Gotthard di Swiss adalah yang terpanjang di dunia, dengan ukuran 57 km. Terowongan ini terletak di pegunungan Alpen Swiss dan melewati bawah pegunungan tersebut yang dibangun mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2016 silam. Terowongan ini adalah prestasi teknik yang mengesankan dan menjadi tonggak penting dalam transportasi kereta api di Eropa. Air terjun Rhine adalah salah satu air terjun terbesar dan paling terkenal di Eropa. Air terjun ini terletak di Sungai Rhine dan tidak jauh dari kota Schaffhausen di negara bagian Swiss. Air terjun ini memiliki lebar sekitar 150 meter dan tinggi sekitar 23 meter, yang membuatnya menjadi salah satu air terjun terbesar di Eropa. Air terjun Rhine adalah salah satu ikon alam Swiss yang paling dikenal dan menjadi tujuan wisata yang populer bagi pengunjung dari dalam maupun luar negeri. Danau Zurich adalah sebuah danau yang terletak di kota Zurich. Danau ini memiliki panjang sekitar 40 km dan lebar maksimum sekitar 4 km. Danau Zurich adalah tempat populer untuk berbagai aktivitas rekreasi. Di sini Anda dapat melakukan berbagai aktivitas seperti berlayar, berenang, dan juga berperahu di danau ini. Beberapa pantai dan tempat berenang umum juga tersedia untuk masyarakat. Danau Zurich adalah aset alam yang penting bagi kota Zurich dan wilayah sekitarnya. Selain sebagai tempat rekreasi yang populer, danau ini juga memiliki lingkungan dan keindahan alam yang tinggi. Bernina Express adalah sebuah kereta api panorama yang paling terkenal di Swiss. Ini adalah salah satu perjalanan kereta api paling indah dan spektakuler di dunia, yang menawarkan pengalaman melintasi pegunungan Alpen Swiss dengan pemandangan landscape yang memukau. Selama perjalanan, Anda akan melewati beberapa tempat menarik seperti Via Deutschlandswehr, yang merupakan jembatan kereta api tertinggi di Eropa. Dan Anda juga akan melihat beberapa danau indah seperti Danau Posiavo, Danau Sihl, Danau Como di Italia, serta kota-kota indah seperti Santa Moritz. Montreux adalah sebuah kota yang terletak di pantai Danau Geneva di Swiss. Kota ini adalah salah satu tujuan wisata terkenal di Swiss dan terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah. Montreux adalah destinasi yang menarik bagi wisatawan yang mencari keindahan alam yang luar biasa, budaya musik yang kaya, dan pengalaman yang nyaman di tepi Danau Geneva. Gunung Matterhorn adalah salah satu puncak gunung yang paling terkenal dan ikonik di pegunungan Alpen, terletak di perbatasan antara Swiss dan Italia.
Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 4.478 meter di atas permukaan laut, dan puncaknya memiliki bentuk piramida yang khas dan sangat tajam. Gunung Matterhorn adalah salah satu gunung yang paling dihormati dan diidentifikasi di dunia. Keindahan serta tantangannya menjadikan daya tarik yang menarik bagi pendaki dan wisatawan dari seluruh dunia.